Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Pambudi dari kelas TE 3A Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam bermasyarakat. Ya, etika sendiri dapat diartikan sebagai suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku di masyarakat terhadap seseorang yang berhubungan dengan sifat baik dan buruk. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos atau sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, dan etikos yang berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan baik. Menurut K. Pattern dalam bukunya menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata etos dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti. Tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak artinya adat kebiasaan. Dalam hal ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seorang atau pada masyarakat. Sedangkan secara terminologi, etika disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau dengan kata lain, teori tentang nilai. Etika disebut juga ilmu normatif, sebab di dalamnya terdapat norma dan nilai-nilai etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu yang mempelajari tentang perbuatan-perbuatan manusia yang dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika merupakan nilai tentang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau kelompok masyarakat. Ada beberapa pengertian etika menurut para ahli. Di antaranya, 1. Menurut Soedarga Poe Bakwaja, pengertian etika ialah suatu ilmu pengetahuan yang memberikan arahan, ajaran, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Selanjutnya menurut James J. Spillane J. Etika merupakan memperhatikan suatu tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi dengan objektivitas untuk menentukan dasar atau salah, serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya. Selanjutnya menurut Haji Burhanuddin Salam, etika merupakan sebuah cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan tentang suatu nilai-nilai serta norma yang dapat menentukan suatu perilaku manusia di dalam kehidupannya. Selanjutnya menurut A. Mustafa, pengertian etika merupakan suatu ilmu yang menyelidiki tentang suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal dan pikiran manusia. Selanjutnya menurut J.S. Poewardarminto, etika merupakan suatu ilmu pengetahuan mengenai suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik serta buruknya yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akar manusia. Ya, dari pengertian yang sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang arti baik dan buruk, benar dan salah,
Salah selanjutnya, manusia menggunakan akal dan hati nuraninya guna mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya, ciri-ciri etika. Terdapat karakteristik dan atau ciri-ciri etika yang dapat menjadi pembeda dengan norma yang lain. Di antaranya adalah satu, etika akan tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Yang kedua, etika memiliki sifat absolut atau mutlak. Yang ketiga, dalam suatu etika memiliki cara pandang dari sisi batiniah manusia. Yang keempat, yang terakhir, etika sangat erat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia sehari-hari di dalam bermasyarakat. Selanjutnya, macam-macam etika. Etika secara umum dikelompokkan menjadi dua macam. Di antaranya adalah satu, etika filosofis. Etika filosofis merupakan suatu etika yang berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia, atau bisa dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari ilmu filsafat. Yang kedua, etika teologis. Etika teologis merupakan etika yang erat berkaitan dengan agama dan berisikan tentang unsur etika umum dan dapat dimengerti ketika memahami etika secara umum. Contoh etika teologis dalam agama Kristen ialah etika yang bersumber dari presuposisi tentang Allah yang ilahi. Ya, itu pengertian tentang etika sendiri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika dalam bermasyarakat. Ya, etika dalam bermasyarakat merupakan aturan perilaku dan sikap terhadap hal-hal yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Tentunya perilaku dan sikap berdasarkan adat istiadat terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat tersebut. Sehubungan dengan perkembangan zaman, mungkin ada salah satu adat istiadat yang sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, dengan etika kita dapat memposisikan diri kita di lingkungan tersebut. Selanjutnya, peranan etika dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, peran etika sangatlah penting yang harus diperhatikan. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat, peranan etika sangatlah penting yang harus diperhatikan agar peranan tersebut berjalan dengan baik adalah bagaimana kita memahami teori tentang etika dan mempraktekannya dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan hal itu, maka akan menghasilkan suatu yang baik. Dengan etika, kita juga dapat menentukan kebenaran tentang masalah moral dan bagaimana pandangan atau tanggapan terhadap norma-norma yang menjadi aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika membentuk pribadi seseorang untuk bersikap rasional terhadap norma-norma moral yang sudah tidak sesuai lagi antara adat istiadat setempat dan perkembangan zaman. Selain itu, etika juga memberikan kemungkinan kepada kita untuk mengambil sikap dan ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Contoh penerapan etika dalam kehidupan bermasyarakat antara lain: 1. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan, misalnya membersihkan halaman, selokan, dan sampah yang berserakan di jalan. Yang ketiga, apabila ingin menyelenggarakan acara, sebaiknya tetangga diberitahu agar tidak
terganggu dengan acara yang yang kita buat. Yang keempat, memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama ketika tetangga kita memerlukan bantuan. Yang kelima, bertutur kata yang baik dan sopan ketika kita melakukan pembicaraan dengan orang yang lebih tua dari kita. Yang keenam, membiasakan mengucapkan salam jika bertemu dengan satu sama lain dalam kita bermasyarakat. Yang ketujuh, bersikap toleransi terhadap sesama, yaitu itu adalah penerapan etika dalam bermasyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat etika dalam bermasyarakat. Dengan penerapan etika yang baik, yaitu menerapkan pemahaman teori etika dan melakukan praktek nyata yang selaras, maka etika dapat memberikan manfaat yang selaras pula terhadap individu yang melakukannya dengan baik. Adapun manfaat etika dalam bermasyarakat diantaranya: 1. Kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih hangat dan harmonis. Yang kedua, timbulnya rasa empati terhadap sesama. Yang ketiga, adanya rasa saling menghargai antar sesama. Yang keempat, terciptanya kerukunan, tolong-menolong, dan gotong royong terhadap sesama. Yang kelima, menimbulkan rasa percaya terhadap sesama, yaitu adalah manfaat dari etika dalam bermasyarakat. Dari yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan sikap yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat, seperti tata sikap, tutur kata, dan tata pikir. Etika juga memberikan satu sikap yang harus kita terapkan apabila dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan dan sikap terhadap arah perkembangan masyarakatnya. Penerapan etika yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Pemahaman dan penerapan etika tersebut memberikan manfaat seperti adanya rasa saling peduli terhadap sesama, terciptanya kerukunan, keharmonisan, dan kehangatan kepada masyarakat yang lain. Untuk mendapatkan hasil yang baik, penerapan etika harus dilakukan dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman tentang teori etika dan praktek nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah penjelasan tentang etika dalam bermasyarakat. Selanjutnya saya akan menyatakan keluh kesah menjadi anak Indonesia atau tinggal di Indonesia. Akhir-akhir ini adanya pandemi COVID-19, keluh kesah saya yaitu ketika virus tersebut berada di luar, kenapa pemerintah tidak bijak untuk melakukan penanganan dengan dilarangnya orang-orang luar negeri atau turis-turis datang ke Indonesia, karena dengan itu juga dapat menghambat datangnya virus corona itu masuk ke Indonesia. Karena kurang sikapnya pemerintah sehingga virus itu datang ke Indonesia. Dari virus itu terjadi karena turis-turis dari luar negeri datang ke Indonesia untuk berlibur atau acara yang lain, sehingga menularkan penyakit itu kepada masyarakat Indonesia. Yang dulunya terjadi di daerah perkotaan, sekarang sudah menyebar hampir seluruh ke daerah terpencil yang ada di Indonesia.
sehingga sangat melumpuhkan perekonomian negara Indonesia ini. Di dalam pendidikan juga sangat terpuruk. Sudah beberapa lama ini sudah diliburkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ya, ini dalam terjadinya virus ini juga bermasyarakat sangat diperlukan etika untuk melakukan perilaku dalam bermasyarakat. Salah satunya dengan ketika saat batuk, kita harus menutup mulut. Yang selanjutnya, apabila kita akan makan, kita seharusnya mencuci tangan terlebih dahulu. Itu juga termasuk beretika dalam bermasyarakat. Ya, selain itu juga saya bangga karena akhir-akhir ini pemerintah sangat sikap dengan menangani COVID-19 ini dengan adanya operasi masker ke daerah-daerah terpencil. Di daerah saya juga udah ada operasi masker dengan menyerbu di pasaran. Apabila ada yang terkena razia, maka akan dilakukan hukuman seperti push up. Apabila orang itu sudah sering terkena razia, maka akan mendapatkan sanksi yaitu denda 50.000. Menurut saya itu sangat membantu untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ya, itu mungkin penanganan yang sangat masuk akal yang menurut saya untuk menangani COVID-19. Selain itu juga saya sangat bangga dengan adanya PSBB karena itu membantu dalam penyebaran virus corona agar tidak menyebar. Karena manusia yang ada di lingkup daerah yang terkena PSBB itu sangat sulit untuk melakukan perjalanan jauh. Karena ketika akan melakukan perjalanan jauh itu sangat banyak syarat yang harus dipenuhi, antaranya yaitu melakukan tes kesehatan, yaitu tes kesehatan itu sendiri juga sangat mahal, sehingga ketika ada seseorang yang ingin melakukan perjalanan jauh itu berpikir 2 kali untuk melakukan itu karena sangat membutuhkan banyak uang untuk melakukan tes kesehatan. Juga mungkin pendidikan bisa dilakukan di waktu ini karena banyak orang tua yang tidak mempunyai handphone karena keterbatasan biaya, sehingga saya ingin pendidikan di Indonesia ini dibuka kembali agar anak-anak di Indonesia ini bisa melakukan belajar mengajar sesuai dengan prosedurnya. Dan yang sangat saya banggakan yaitu operasi masker ini sudah berjalan dengan ketat. Hampir di seluruh rekreasi di sekitar rumah saya sudah terjadi operasi masker. Guna juga itu sangat berperan untuk menanggulangi virus corona ini. Dan semoga dengan adanya operasi masker, virus corona di Indonesia ini berkurang dan juga akan hilang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
tentang keluh kesah saya menjadi orang Indonesia dan tentang pengertian tentang etika dalam bermasyarakat. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.